Oke, Filipi 4 ayat yang kelima berkata, sama-sama baca, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekristenan itu identik dengan kebaikan, katakan amin. Orang di masyarakat, orang dunia itu punya ekspektasi yang tinggi sama orang Kristen. Sadar nggak sadar, kita itu dituntut lebih. Makanya ada perkataan yang orang sering ngomong gini, orang Kristen kok kayak gitu. Pernah dengar? Kita seperti dihakimi karena kita orang Kristen gitu. Nah, kenapa? Ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa, bahwa dunia mengakui bahwa di dalam kekristenan ada kebaikan. Katakan amin. Orang percaya bahwa kalau orang Kristen pasti baik. Katakan amin. Pertanyaannya, apakah orang Kristen masih baik? Yesus adalah sosok kebaikan. Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus kita yang luar biasa adalah seorang yang sangat baik. Waktu hidup di dunia, Yesus itu sebuah sosok kebaikan bagi dunia. Mana ada orang yang sebaik itu, gak menghakimi orang, sama pemungut cukai dia bergaul, orang berdosa dia bergaul. Zaman sekarang mungkin gak banyak ya hamba Tuhan yang seperti Yesus, betul gak? Yang mau bergaul sama orang yang dianggap sampah masyarakat, bahasanya gitu kan ya. Makanya waktu Tuhan mempercayakan gereja ICI, saya di awal sudah ngomong, saya pengen gereja ICI ini punya budaya tidak menghakimi. Saya pengen orang-orang yang ngerasa ditolak di gereja lain, ditolak di mana-mana, datang aja ke sini. Bahkan nggak mesti Kristen kemari. Saya sangat bersyukur ternyata 30% jemaat ICI itu Katolik. Dan saya maunya orang itu boleh datang ke gereja tanpa lihat agama. Yang penting mereka tujuannya satu, pengen memuji menyembah Tuhan dan pengen dengar firman Tuhan. Amin. Karena kekristenan gak pernah bicara soal agama. Saya sekolah Alkitab sampai master teologi ya, saya gak temukan Yesus itu membuat satu aliran agama yang baru selain agama Yahudi. Yesus gak bikin, kalau dikatakan Yesus ke rumah ibadat, itu ibadat rumah orang Yahudi. Bukan agama baru. Yesus gak pernah bikin agama. Jadi sebenarnya kita mau Kristen mau Katolik, kita saudara di dalam Kristus. Katakan amin. Nah, saya ingin kita punya budaya seperti Yesus. Dikenal baik. Apakah Anda dikenal baik sama orang-orang di sekitarmu? Tahukah Anda bahwa semua yang lahir dari Allah, kata firman Tuhan, itu berbuahkan kebaikan. 3 Yohanes 1 ayat 11, kita baca sama-sama. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi kalau ada orang yang ngaku kenal Tuhan, tapi jahat sama sesamanya, berarti dia sebenarnya gak kenal Tuhan. Karena orang yang mengenal Allah pasti baik. Karena takut akan Tuhan ada di dalam hatinya. Apa sih sebenarnya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan tuh gini loh. Waktu kita mau bikin keputusan, kita pertimbangkan kira-kira Tuhan berkenan gak ya? Kira-kira keputusan kita ini sesuai dengan kebenaran firman gak ya? Itu takut akan Tuhan. Sekalipun orang jahat sama saudara, jujur aja, kalau kita disakiti orang secara daging, kita pasti marah. Setuju? Waktu kita dijahatin, ditipu, diselingkuhin, dicuri, difitnah, dikatain orang, dicaci maki katakan, kita diomelin sama bos katakan gitu, pasti marah gitu. Nah, satu kali saya dengar kesaksian, ada seorang hamba Tuhan, saya nggak tahu hamba Tuhan ini siapa, tapi dia konseling sama psikolog, profesional psikolog. Kenapa seorang hamba Tuhan bisa cari psikolog? Karena hamba Tuhan juga manusia. Nah, apa yang terjadi? Jadi waktu dia ketemu sama psikolog ini,
ternyata ditemukanlah bahwa si hamba Tuhan ini punya kepahitan. Emang hamba Tuhan gak bisa pahit? Bisa lagi. Ya kan, namanya juga manusia. Nah, psikolog ini bilang, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Apa yang Bapak ingin lakukan sama orang yang telah menyakiti Bapak itu? Nah, perangkap kita orang Kristen adalah kita gak jujur. Kita selalu bilang, saya mengampuni. Saya mengasihi. Karena dia pendeta. Psikolog ini bilang, enggak. Katakan yang sejujurnya. Apa yang Anda mau lakukan sama orang yang jahat sama Anda ini? Saya lupa kasusnya apa, tapi parah gitu. Lalu dia jawab apa atau enggak? Ini mengagetkan, tapi luar biasa. Saya pengen cincang orang itu. Wow. Jangan munafik. Kita juga kalau lagi disakiti orang, kita juga pengen tabok balik. Pengen gue hajar gitu kan. Pengen gue apain gitu sebenarnya. Tetapi kan kita munak semuanya. Benar gak? Bukan munak sih. Orang baik itu bisa marah. Tapi dia gak balas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Karena dia takut sama Tuhan. Waktu saya kasih contoh deh, gak usah orang lain. Saya aja lah. Waktu saya diviralin di YouTube, saya dijelek-jelekin hamba-hamba Tuhan. Tahu ya berita itu ya? Gara-gara saya khotbah salah judul tuh loh. Sebenarnya poinnya bener, ayatnya bener. Cuma salah judul. Saya gak mau nyalain siapa-siapa, saya yang salah. Ya. Nah, sebenarnya saya lihat kekristenan ini saya sedih. Yesus itu kan sosok kebaikan, bener gak? Yesus itu waktu perempuan kedapatan berbuat zina, orang-orang Farisi mau lempar pakai batu sampai mati. Yesus bilang apa? Siapa di sini yang gak pernah buat salah, lempar batu duluan. Betul gak? Terus ada gak yang lempar batu? Gak ada. Nah, Yesus tanya sama wanita ini, adakah, mana yang lain? Adakah yang melempar batu kepadamu? Gak ada Tuhan. Adakah yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Terus Yesus bilang apa sama dia? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Keren gak? Ini kekristenan. Harusnya ini loh kekristenan. Tapi orang Kristen itu gak punya ruang salah. Saya ngomong apa adanya. Orang Kristen itu tuntutannya super tinggi. Pendeta salah, udah coret blacklist. Saya bikin salah satu kali deh, pasti sepi gereja. Bener. Karena apa? Orang Kristen itu kejam sekali penghakimannya. Lebih kejam dari Yesus. Yesus saja tidak menghukum, tapi orang Kristen suka menghukum. Tidak punya ruang salah sama sekali buat orang. Bayangin, saya cuma salah ngomong. Udah langsung dicaci maki. Wah, seminarnya keren-keren ya kan. Foto saya dipampang di YouTube orang banyak. Ya kan, viral yang nonton banyak. Saya sedih banget. Kayak gue bikin salah ngapain gitu loh. Cuma salah judul aja udah dibilang sesat. Ampun deh gue. Udah akhirnya saya ke Australia. Saya pelayanan. Gereja yang ngundang saya. Itu pendetanya dicercak. Namanya Pastor James. Pastor James. Kenapa you masih undang itu Henny Kristianus khotbah di gereja you? Itu pendeta sesat. Dia bilang gitu. Aduh, sedih banget gue. Saya gak sebut denominasi deh ya. Sedih aja, kejam amat orang Kristen Joy. Belum gue salah yang lebih besar. Itu kan. Ini baru salah perkara ngomong aja. Udah cilaka deh. Apalagi saya sampai bikin salah yang lebih fatal. Kayaknya di dalam kekristenan tuh gak ada ruang salah gitu loh buat orang lain. Kita semua takut dihakimi. Makanya kita jadi munafik karena kita berusaha tampak benar. Padahal yang namanya kebaikan. Itu kita gini, kita nggak berbuat baik untuk pencitraan. Kita nggak berbuat baik untuk konsumsi publik. Untuk mendapat pengakuan publik gitu bahwa kita baik. Tapi kita memang berbuat baik karena kebaikan adalah ibadah. Katakan amin. Kita lihat sama-sama Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Baca sama-sama. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Korban apa? Berbuat baik dan memberi bantuan. Korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Ketika kita berbuat baik, ketika kita menolong orang yang butuh bantuan, itu korban yang berkenan di hadapan Allah. Jadi,
Perbuatan baik itu adalah ibadah. Kita baik sama orang, itu ibadah yang berkenan kepada Allah. Bukan untuk cari muka. Bukan biar dilihat orang, oh dia baik loh. Perbuatan baik itu bukan lahir dari kemunafikan harusnya. Perbuatan baik itu lahir dari ibadah karena kita mengasihi Allah. Roma 2 ayat 6, baca sama-sama. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Lihat, salah satu upah yang kita peroleh kalau kita tekun berbuat baik adalah hidup kekal. Berarti perbuatan baik adalah amal ibadah. Yang setuju katakan amin. Nah, saya ingin bahas 3 hal tentang orang yang hidupnya berbuah kebaikan. Yang pertama, orang yang berbuah roh kebaikan itu karakter dan karyanya baik. Matius 7 ayat 17. Apa yang lahir dari hidupnya buahnya tuh baik. Matius 7 ayat 17. Sama-sama, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Anda yang mau cari pasangan hidup, yang mau cari mantu, dengar ini. Pohon yang baik, buahnya pasti baik. Tidak mungkin pohon yang baik, buahnya tidak baik. Yesus itu ngomong sampai diulang 2 kali dengan penekanan, artinya kita bisa nilai hidup orang tuh dari buahnya. Nah, jangan terkecoh dengan tampilan luar. Never judge the book by the cover. Dengan alasan 2 kepribadian, orang itu bisa sebentar baik, sebentar jahat. Aneh. Zaman sekarang ada istilah-istilah baru yang zaman dulu gak pernah ada, betul gak? Kepribadian ganda lah, segala macem lah. Tapi itu jadi excuse loh. Kalau dia lagi ngamuk sama istrinya, dia jedotin kepalanya ke tembok, dia gebuk istrinya, dia bilang sorry, gue berkepribadian ganda. Mateng gak loh? Benar ini mah, aduh saya gak bohong, saya aja sampai sebagai hamba Tuhan jadi termangu-mangu. Ya udah kalau gitu lu jangan konseling sama gue, lu ke dokter jiwa aja. Karena gue gak sanggup ngadepin orang yang berkepribadian begini. Sekalinya baik-baik, sekalinya jahat-jahat banget gitu. Karena kalau firman Tuhan bilang, gak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, saya pernah sebenarnya khotbah tentang membandingkan kasus. Nah, contoh, ada orang yang sama orang lain itu baik. Tapi sama pasangannya gak baik. Saya ketemu yang kayak gini. Ramah sama orang, sweet talk. Sopan. Sopan santun, baik. Lemah lembut. Tapi saya dengar kalau sama istrinya kasarnya minta ampun. Ngomong kotor melulu. Suka memaki. Nah ini kepribadian ganda. Rada-rada gila. Dengan temannya baik sekali. Suka traktir makan. Kalau makan di restoran yang mewah-mewah dibayarin. Udah kita bayar aja. Boyaukin. Gak apa-apa. Sini saya yang bayar, saya yang traktir. Ngerti boyaukin? Orang Hokkien. Gak usah gue yang bayar aja. Traktir, makan yamcha bayarin. Makan apa, tepanyaki bayarin. Traktir orang terus. Tapi kalau sama pembantunya, pelit banget. Kalau nggak tinggal kaki ayam, nggak dikasih itu ayam. Lauk, daging itu, apalagi sapi, apalagi babi. Kalau nggak 2 hari itu nggak dikasih ke pembantunya. Udah nggak mau dimakan, udah rada bau baru kasih pembantu. Beras aja dibedain. Giliran dia makan putih, pembantu makan bisa coklat warnanya. Kalau brown rice sih bagus ya.
Yang banyak gabahnya tuh loh. Kok bisa ya ada orang gitu ya? Bingung saya. Sama orang kaya kamu traktir makan. Firman Tuhan berkata, memberi hadiah kepada orang kaya itu gak ada gunanya. Pemberian Anda tuh gak ada efeknya buat dia gitu loh. Tapi justru ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang lemah, firman Tuhan berkata, Anda sedang memiutangi Tuhan yang pasti akan membalasnya. Kenapa giliran sama temen yang kaya, yang dia bisa beli makanan sendiri, Anda bagi-bagi kue, bagi-bagi bakso goreng, kue tart, traktir makan. Giliran sama pembantumu, ayam satu pentung aja gak pernah dikasih. Karena pentung kan kita semua paling doyan. Makanya saya biasa makan sayap. Kenapa? Ngalah. Wes, kabeh mangan saya, aku sing sayap we. Kalau ada yang suka sayap, saya makan apa aja. Ampla apalagi, kasih saya aja ya. Nah, ini kepribadian ganda. Ini sebenarnya pohon yang baik apa pohon yang tidak baik? Karena Yesus berkata, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yesus yang bilang, tidak mungkin. Saya ketemu lagi, ada orang yang dia royal sekali, suka nolong orang miskin. Di beberapa perkampungan, dia bangunin rumah. Oh keren ya, keren gak? Ketemu saya loh, yang pelayanannya di pedalaman, jelas terpesona saya. Saya ngeliatin dia tuh dengan mata berbinar-binar. Keren banget sih orang ini. Wah keren. Tapi istrinya banyak. Yang ketemu saya itu istri keberapa saya juga gak tahu. Dan yang belakangan saya dengar apa? Gaji karyawannya ditahan sampai 2 bulan gak dibayar. Kontraktor-kontraktor yang kerja sama dia nggak dibayar miliaran rupiah, menahan hak orang. Firman Tuhan berkata kita nggak boleh menahan hak orang. Ini pohon yang baik atau pohon yang nggak baik nih menurut saudara? Hah? Pohon yang baik? Karena suka nolong orang miskin itu. Don't judge the book by the cover. Ada lagi. Royal sama karyawan. Traktir makan terus. Cia. Mangan opo yo? Kei. Ini campur-campur Jawa, campur koi ya. Mau makan apapun bisa. Ditraktirin Chinese food, hayo. Syabu-syabu, Haiti laut, lewat. Ya. Semua ditraktir. Royal. Mau kemana? Mau minum apa? Pesen. Mau entek berapa puluh juta? Bayar. Gak apa-apa. Royal Pol. Tapi hidup dalam kenajisan. Dan tidak takut Tuhan. Kenapa dia royal sama pegawainya? Coba tebak. Supaya duwe konco. Supaya punya temen. Bareng-bareng bikin dosa gitu loh. Jadi kita harus kenal orang itu. Baik-baik. Jangan terperangkap kulit luarnya aja. Kelihatan baik. Udah paling benar lihat pertimbangan hatinya. Kalau dia cenderung selalu mengambil keputusan yang berlawanan sama kebenaran, dia selalu ngambil keputusan yang gak baik, yang gak kudus, hobinya dunia malam, selalu mau ngambil bisnis yang gak halal. That's it. Orang ini gak takut Tuhan. Siapa sih yang gak doyan duit, tapi cinta uang itu akar segala kejahatan. Kita butuh duit, tapi kita gak boleh cinta duit. Bedanya cinta sama butuh apa? Kita butuh duit, makanya kita kerja. Tapi orang yang cinta duit, kerja sampai gak kenal waktu. Gak punya waktu buat keluarga. Kejam sama pelanggan. Kejam sama pegawai. Itu orang cinta uang. Kita harus tempatkan manusia lebih penting daripada hewan peliharaan. Di mall ini kan mall yang ramah binatang, ya kan? Boleh bawa dogi, ya kan? Nah, saya kasih tahu. Saya kadang-kadang amazed bagaimana orang itu bisa sayang dan royal sama anjingnya lebih daripada sama pegawainya. Bisa keluar puluhan juta cuma buat si dogi yang au, gitu. Tapi sama pembantu yang dari pagi
kosek, nyuciin bajunya, nyetrikain, yang nyapu, yang keringetan, belum yang kalau nyonya pulangnya malam. Tolong nih, angkatin belanjaanku. Waduh, dia udah tidur kucek-kucek mata, angkat lagi belanjaan, gak kelar-kelar. Kerja itu kalau bisa 24 jam, 24 jam. Ada majikan yang sekejam itu di sini? Bertobat. Jam kerja itu 9 hours maximum. Itu aja harus ada kasih jam makan siang 1 jam. Jangan bentar-bentar dipanggilin. Orang lagi makan. Saya kalau lagi panggil staf di rumah, udah kayak anak sih ya. Jadi panggil dia gitu. Dia bilang, iya ma, kamu lagi makan ya? Udah kalau lagi makan enggak usah. Anda kalau lagi makan, disuruh kerja marah nggak? Boro-boro disuruh kerja. Diajak ngomong aja marah. Don't bother me and my food. Gitu kan. Ini orang lagi makan, Anda panggil. Ayo punya hati nurani sedikit. Jadi orang baik, napa? Mari, hiduplah baik. Jangan sama orang temen yang kaya, yang hidupnya baik-baik saja, kita royal. Giliran sama orang susah, pelit setengah mati. Saya kasih tahu, kenapa orang bisa gitu? Karena suka pujian. Royal sama temennya, beliin, bayarin. Kenapa? Supaya temennya bilang, kamu cek baik loh. Kamu tuh loh, apik banget sih. Kamu tuh baik banget sih. Duh, kamu tuh luar biasa loh. Senang dipuji. Dianggap, kaya, keren. Bonafit. Tapi kalau sama pembantunya, itu aslinya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan sama-sama pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang yang berbuah kebaikan itu karya hidupnya pasti baik. Coba periksa dirimu hari ini. Anda bekerja. Hidupmu membawa keuntungan enggak buat tempat kerjamu? Anda dagang. Anda bisnis. Bisnismu itu datang keuntungan enggak buat customermu? Mendatangkan keuntungan nggak buat pegawai-pegawai yang kerja di situ? Karena banyak orang yang hanya memperkaya diri sendiri dan nggak peduli orang lain. Harusnya karya yang baik itu dampaknya terasa. Buah yang baik dan buah tidak baik tidak mungkin tumbuh di pohon yang sama. Setuju? Ada? Anda metik buah jeruk di satu pohon. Kok yang ini asam pindah ke sebelah sana. Oh yang ini manis. Ada? Gak ada. Mari. Periksa karya hidupmu. Apakah buah hidupmu baik? Apakah karya-karyamu mendatangkan kebaikan buat orang lain? Yang kedua, orang yang hidupnya berbuah kebaikan, buah perkataannya baik. Lukas 6 ayat 45. Kita baca sama-sama. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Beberapa orang seringkali mengatakan, mulut gua doang lagi yang jahat, hati gua mau baik. Pernah dengar? Oh, mulut gua doang lagi yang jahat, hati gua mau baik. Saya udah sering dengar ini. Anda percaya itu? Enggak. Karena firman Tuhan berkata, yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saya percaya ketika orang marah, seringkali kata-katanya tidak biasa. Ya, dia tidak maksud. I agree? Makanya kita harus jaga hati. Amin. Nah, Amsal 16 ayat 24 berkata gini, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Orang yang buah perkataannya baik itu menyenangkan. Perkataannya pasti membangun, memberi semangat, menyadarkan orang yang berdosa kembali ke jalan yang benar, menyadarkan orang untuk hidup lebih baik, membuka pikiran orang, mengobati hati yang luka. Coba lihat apakah orang kalau ketemu Anda, dia pulang tuh keadaannya lebih baik. Atau ketemu Anda pulang itu dengan lebih suntuk. Lagi patah hati, ditolak cinta, ketemu Anda bukannya jadi semangat. Udah bro, dunia gak selebar daun kelor bro. Semangat, cemungut. Cari lagi. Ya. Yang kayak gitu banyak bro.
gas gitu kan, on fire gitu. Atau ketemu Anda, bro, emang nasib lu bro. Pacaran berapa kali putus aja lu bro. Lu susah sih karakter lu gak berubah-berubah. Lu nyarinya yang Cina aja sih, Cina mah susah gitu. Coba ketemu yang kayak gini. Aduh, udah pulang, udah datang lesu, pulang mati ya. Bener gak? Saya pernah ketemu orang yang, aduh kalau ketemu dia tuh, kenapa ya? Jadi suntuk gitu, bad mood saya jadinya. Kenapa? Saban ketemu dia, gak ada yang baik. Yang diceritain tuh selalu, mertua gua tuh gini. Ipar gua tuh, gini. Jelek terus omongannya. Adiknya lah, anaknya lah, suaminya lah. Kayak gak ada yang baik gitu. Seolah-olah dia tersiksa, dikelilingi orang-orang salah semua gitu. Jadi saya tiap kali ketemu dia, saya bukannya gak punya empati, capek. Tapi saya ngomong gini terus nanti leader-leader gak mau curhat lagi sama saya. Gak gitu loh ya. Ini tuh orang-orang yang, kenapa gak ada ngucap syukurnya gitu loh. Kalau saya ketemu dia, saya lihat dia tuh hidupnya sangat diberkati. Gitu. Tapi dia sendiri gak bisa lihat itu gitu. Kadang-kadang kita mesti cek gitu. Kenapa mulut kita tuh negatif? Pertama udah pasti sumbernya hati. Betul? Firman Tuhan berkata, perkataan mulut meluap dari hati. Jadi kalau omonganmu tuh gak ada bagus-bagusnya, selalu negatif, gak pernah ngucap syukur, mungkin yang harus disembuhin tuh hatinya dulu. Yuk ngampuni orang lain gitu loh. Jangan iri hati sama orang. Jangan dendam sama orang, jangan simpan sakit hati. Biasanya kalau istri yang sakit hati sama suaminya, itu pasti mulutnya pahit banget. Serius. Jadi coba ngampuni pasanganmu. Ampuni mertuamu. Ampuni orang-orang yang bersalah sama kamu. Karena hati kita ini, kata firman Tuhan, sumber kehidupan. Kalau hatimu baik, hidupmu baik. Amen. Hidup kita tuh ditentukan sama perkataan kita loh. Firman Tuhan katakan. Mari coba belajar ngampuni. Punya hati yang besar. Jangan suka iri hati sama orang. Legowo gitu loh. Ada yang pernah nanya gini sama saya. Pastor Henny, itu khotbahnya Pastor Henny di-upload loh di YouTube-nya orang gitu kan. Itu kan ada uangnya. TikTok itu juga ada uangnya. Lah saya gak pernah dapat duit dari TikTok sama sekali. Saya gak ngerti. Saya bilang, gak apa-apa. Karena freely receive, freely give. Saya kan dapat hikmat ini dari Tuhan secara cuma-cuma. Saya bagikan dengan cuma-cuma gak pakai tarif kan. Jadi kalau ada orang yang upload di YouTube mereka, di TikTok mereka, it's okay lah. Gak perlu bayar. Free. Bukankah Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi? Saya senang. Semakin banyak yang upload, bukannya saya makin tenar, tapi kan firman Tuhan diberitakan. Saya dengar banyak kesaksian dari orang-orang yang nonton TikTok, hidup mereka dipulihkan. Mereka jadi kenal Tuhan. Mereka mau dibaptis. Tiap bulan kami baptis jiwa-jiwa. Ada orang-orang yang diberkati dengan TikTok yang kita anggap sepele gitu. Tapi luar biasa cara Tuhan bekerja, bukan? Dan saya senang gini, kalau memang khotbah saya yang diupload di akun-akun mereka itu menghasilkan uang, lalu bisa menolong mereka dan keluarga mereka, saya lebih senang lagi. Kalau dengan gua khotbah lu bisa makan, gua happy. Karena ngasih makan orang susah. Betul nggak? Kita harus kerja keras, bukan? Dan hari ini Tuhan percayakan kami 6.500 anak. Kita bahagia kan? Kita bahagia banget gitu loh. Jadi kalau ternyata lebih banyak lagi yang bisa makan karena saya khotbah, saya bersyukur. Suami saya juga bersyukur. Isn't it baby? Kita senang banget. Mari punya hati yang besar gitu. Gak usah marah sama orang. Kalau kita marah, coba kuasai lidah. Jangan keluar maki-maki kata-kata yang kotor. Kenapa sih seneng banget ngomong jorok gitu loh orang? Heran saya. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan alasan gini, sorry gua marah. Jadi langsung maki-maki, segala dogi, kupu-kupu, belalang semua disebutin. Iya kan? Cacing, ulet, kelinci gitu kan, rusa dan sebagainya keluar dari mulutnya. Udah deh gitu.
Pasangannya dimaki, anaknya dimaki, pegawainya dimaki, bilang orang bodoh lah, stupidity lah, bla 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 lah. Jangan dong. Jangan memaki hanya karena alasan gue marah. Firman Tuhan katakan buanglah semuanya itu. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan ngerendahin orang. Kalau orang tuh salah, tegur kesalahannya, jangan rendahkan orangnya. Amen. Yang terakhir, orang yang berbuahkan kebaikan, itu dia tetap baik meski diperlakukan orang gak baik. Lukas 6 ayat 33, Yesus berkata, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 35, sama-sama. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Baik sama orang yang baik itu biasa. Orang jahat juga bisa. Amin. Baik sama orang selama mereka masih menguntungkan kita, itu biasa. Orang jahat juga bisa. Baik sama orang yang bisa bantu kita, itu biasa. Orang jahat juga bisa. Tapi tetap baik sama orang yang nyusahin kita, itu luar biasa. Mari belajar dari Tuhan. Bukankah kita sendiri suka gak tahu berterima kasih? Gak ngucap syukur? Udah punya suami yang baik aja masih ngeluh. Kayak saya ya dulu. Gak ngucap syukur. Udah ganteng, baik lagi, ya kan? Kita kan sering gitu sama Tuhan. Gak tahu terima kasih. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita, tetap ngampunin kita. Mari berbuat baik juga sama orang yang gak baik sama kamu. Saya tadi bilang, kalau orang tuh aslinya baik, meskipun orang jahat sama dia gak balas dengan kejahatan. Karena dia takut akan Tuhan. Meskipun dia mau balas dengan kejahatan, bukan gak mau. Sebenarnya mau banget aslinya kita. Kalau udah marah, kita juga pengen bales sebenarnya. Kemarin waktu saya dijelek-jelekin, itu sempat terpikirkan, gua su nih pencemaran nama baik. Gak gitu kan secara emosi. Tetapi sekali lagi, kasih itu menutupi banyak pelanggaran kan. Saya bilang, sudahlah. Saya ditantang, ayo pendeta Henny, jawab saya. Gitu-gituin saya di YouTube kan. Gemes gue. Gak gue tonton videonya. Cuma saya lihat, kenapa foto gue ada terus di YouTube dia, rese gitu kan. Bayar lu foto gue. Khotbahnya gratis, foto bayar gitu ya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ingat, hidup ini tabur tuai. Roma 2 ayat 6 tadi berkata, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kebaikan yang kita tabur itu akan jadi benih. Yang satu hari kita pasti tuai. Katakan amin. Demikian juga dengan kejahatan. Amsal 17 ayat 13 berkata, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Wow, ngeri. Ingat, kebaikan yang kita tabur adalah benih yang suatu hari kita akan tuai. Demikian juga dengan kejahatan kita. Mari, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Anda hari ini dijahatin orang, saya mau kasih ayat ini buat Anda. Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Yuk, pejamkan matamu. Kalau ada di antara kita yang dijahatin orang sampai keterlaluan. Kamu marah.